saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Budinastuti. Seperti yang ditampilkan di video pembukaan tadi, saya biasa dipanggil Miss Yuli oleh siswa-siswa saya dan oleh rekan-rekan guru di SMA 12. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi MPLS dengan tema pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu apa ya? Mungkin Anda waktu SMP belum semuanya sekolahnya mengaplikasikan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan learning management system. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa learning management system yang bisa digunakan pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita mulai dulu dari apa sih definisinya pembelajaran atau pendidikan jarak jauh itu? Intinya, pendidikan jarak jauh itu adalah proses mengajar yang terorganisasi antara siswa dengan pendidik yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi dengan pertemuan tatap muka yang minimal atau bahkan tidak ada tatap muka sama sekali maksud saya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu gurunya mungkin mengadakan VCon atau video conference. Prinsip pembelajaran jarak jauh. Apa sih prinsipnya? Yang pertama, belajar mandiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis TIK, dan yang ketiga sistematis. Coba kita kupas satu-satu ya. Belajar mandiri itu maksudnya apa? Belajar mandiri itu. Belajar mandiri di sini maksudnya siswa itu tidak akan dipandu oleh Bapak dan Ibu guru secara tatap muka. Jadi siswanya bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, tapi posisinya tidak bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Jadi ngobrol dengan Bapak dan Ibu gurunya itu melalui mungkin satu aplikasi chat yang paling sering dipakai mungkin adalah melalui WhatsApp. Kemudian pembelajarannya berbasis TIK. Maksudnya begini, ketika Anda belajar, itu penugasan, kemudian materi, kemudian bahkan ujiannya, itu dilaksanakan dengan satu learning management system. SMA 12 punya ya, learning management system. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada learning management systemnya. Dengan adanya learning management system itu, maka Anda belajarnya itu bisa sistematis. Karena biasanya di learning management system itu sudah ada channel untuk Anda melihat materi, kemudian ada channel untuk melihat tugas atau kuis, kemudian ada channel untuk berdiskusi dengan sesama siswa atau mungkin bahkan nanya-nanya dengan gurunya, kemudian ada channel untuk cek nilai dan sebagainya. Sekarang kita lihat perkembangan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh itu ada itu tidak hanya saat ini ya. Maksudnya tidak hanya ada pada saat pandemi COVID-19 ini merebak. Dari dulu itu sebetulnya sudah ada. Model pertama yang keluar itu adalah model korespondensi. Model korespondensi di sini maksudnya adalah bahan ajarnya itu tercetak. Kemudian ada model multimedia.
Multimedia di sini selain bahan ajarnya tercetak, juga ada audio visual, kemudian ada computer based learningnya, kemudian ada video interaktifnya. Kemudian yang ketiga ini adalah model telelearning. Model telelearning itu model yang audio teleconferencing. Kemudian ada video conferencing, kemudian ada broadcast TV atau radio. Ini dari dulu itu sudah ada. Yang keempat itu adalah model pembelajaran fleksibel. Di sini biasanya model pembelajarannya itu menggunakan internet based resources. Jadi bahan-bahannya itu semuanya bisa diambil dari internet. Jadi mungkin siswanya akan banyak melakukan internet research atau istilah sekarang googling ya. Kemudian yang kelima ada model pembelajaran fleksibel cerdas. Nah, di sini ada e-learning. E-learning yang di-combine dengan model yang fleksibel. Yang terakhir ini yang sedang ngetrend sekarang, model pembelajaran yang mobile. Seperti apa sih yang mobile? Yang mobile itu adalah model pembelajaran yang menggunakan ini loh, satu menggunakan smartphone, kemudian bisa diakses dengan menggunakan laptop, bisa diakses dengan menggunakan tablet atau tab. Ya. Kalau yang di rumahnya punya laptop, saya pikir lebih enak mungkin mengaksesnya karena layarnya lebih besar daripada melalui handphone. Sekarang kita lihat model proses pembelajarannya pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh itu ada dua, yaitu ada sinkronus dan ada asinkronus. Yang disebut sinkronus itu yang seperti apa? Ini loh sinkronus. Jadi sinkronus itu adalah yang online study. Online study itu maksudnya gini, Bapak dan Ibu guru itu berinteraksi dengan Anda atau memaparkan materi itu secara langsung dengan menggunakan satu media. Jadi semacam video conference. Yang biasa dipakai itu Skype, ada Zoom ya. Zoom ini sangat terkenal sekali. Jadi ketika Bapak dan Ibu gurunya mau memaparkan satu materi yang mungkin sulit kalau hanya diberikan pakai modul saja atau mungkin pakai rangkuman saja atau nonton video YouTube saja, pakai ini lebih bagus. Jadi bisa tanya jawab, siswanya yang nggak ngerti bisa langsung nanya. Kemudian ini yang sedang tren juga yaitu menggunakan Microsoft Teams seperti yang saya pakai sekarang. Saat ini saya recordingnya dengan Microsoft Teams. Kemudian ada yang menggunakan Webex. Jadi kalau yang Webex ini saya pernah pakai kurang bagus di audionya sepertinya. Bisa diinstal di Play Store ya, semuanya ya, yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada Google Meet, ini juga bisa didapatkan di Play Store. Semua aplikasi-aplikasi pembelajaran sinkronus itu bisa didapatkan di Play Store. Anda sebagai siswa tinggal download saja dan langsung pakai. Yang kedua itu adalah pembelajaran yang asinkronus. Asinkronus itu seperti apa? Asinkronus itu yang menggunakan learning management system. Yang saya sebutkan saja contoh-contohnya yang terkenal ya. Kuiper. Sekolah kita sempat bekerja sama dengan Kuiper tahun lalu dan siswanya mendapatkan akun jadi bisa belajar bersama menggunakan Kuiper. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp itu juga bisa dijadikan learning management system ya. Jadi ketika siswanya tidak punya akses Kuiper, ini adalah
aplikasi yang paling mudah untuk Bapak dan Ibu guru sharing tugas, kemudian siswanya untuk ngumpulin tugas, kemudian sharing materi untuk tanya jawab. Ini yang paling mudah. Kemudian ada Moodle. Moodle ini saya lihat sudah banyak sekolah yang pakai gitu, tapi terus terang saya sendiri belum pernah mencoba Moodle. Kemudian ada Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom ini Bapak dan Ibu guru di SMA 12 sudah banyak sekali yang memakai. Ini aplikasi yang sangat mudah sekali penggunaannya. Kemudian ada rumah belajar dari Kemdikbud. Nah, di rumah belajar ini ada yang namanya kelas maya atau kelas digital. Tahun lalu Banten itu punya kelas maya Sabah Banten. Jadi siswa kelas 12, kelas 11 yang sekarang kelas 12 dan kelas 11 itu sempat belajar dengan menggunakan aplikasi LMS rumah belajar. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, sekarang kita fokus ke gimana sih cara menggunakan rumah belajar. Yang pertama, tentu saja kita harus kunjungi dulu ya situs resmi kemendikbud.go.id. Situsnya seperti ini tampilan depannya. Anda harus login, tentu saja. Harus daftar. Kalau pertama kali mengakses berarti harus daftar. Tombol daftarnya di sini. Kebetulan settingannya itu settingan bahasa Indonesia. Jadi saya yakin Anda sebagai siswa tidak akan kesulitan untuk mengikuti proses pendaftaran ini. Ada kata daftarnya diklik. Kemudian akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Kalau di tampilan yang 2019 itu penggunanya itu ada 3. Jadi ada guru, ada siswa, ada umum. Tapi mulai 2020 itu pendaftar pengguna itu hanya disediakan 2 saja, yaitu guru dan siswa. Tentu saja nanti Anda harus klik yang siswa. Cara daftar sebagai siswa bagaimana? Ketika sudah diklik yang tadi, pilihan yang siswa tadi, akan tampil seperti ini. Anda isi data biasa ya, provinsi isi Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, kemudian jenjangnya itu SMA, sekolahnya SMA 12, SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dan seterusnya. Data tersebut diisi sampai nisan ya. Kalau Anda pasti belum punya nomor KTP ya, jadi nisan, kemudian nama depan, nama belakang, ada username-nya. Username pilih yang mudah diingat, kemudian password juga pilih yang mudah diingat, dikonfirmasi passwordnya, kemudian email alternatifnya masukkan, jangan lupa dicatat, soalnya siswa itu banyak yang udah ngisi username, udah ngisi password, udah konfirmasi, ketika login lupa password sendiri, lupa username sendiri, padahal yang bikin diri sendiri gitu ya. Kalau sudah masuk ke rumah belajar, itu langsung kelihatan fitur utamanya. Fitur utamanya kebetulan ada 4. Ada 4 fitur utama. Oh, sudah keklik. Jadi ada fitur kelas maya atau kelas digital, kemudian ada fitur sumber belajar, kemudian ada fitur lab maya, kemudian ada fitur bank soal. Itu adalah fitur utamanya. Ketika mengklik salah satu fitur, contohnya ya, misalnya klik yang kelas digital, nanti Anda akan diarahkan ke
ke laman ini. Jadi harus login dulu, login dengan username yang tadi Anda buat. Oke. Sekarang kita lihat kelas digital. Ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika Anda memilih kelas digital, otomatis Anda akan diarahkan ke halaman ini. Halaman ini ada cari kelas. Biasanya gini, Bapak dan Ibu guru itu sudah membuat kelasnya dulu. Jadi ketika Anda masuk ke kelas Maya, Anda tinggal minta nama kelasnya ke Bapak Ibu gurunya, kemudian kode kelasnya, supaya bisa gabung di kelas yang disediakan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Contohnya adalah ini adalah kelas saya. Ini kelas Maya saya. Ketika Anda masuk, otomatis nanti kalau biar nggak ini ya, nggak salah kamar, langsung dicek nama gurunya benar nggak. Ini adalah nama saya, Yuliana Budinastuti. Kemudian nama kelasnya betul tidak, kelas bahasa Inggris Miss Yuli sudah betul. Kalau sudah betul, langsung klik gabung ke kelas. Sumber belajar. Sumber belajarnya, sumber belajar itu yang disediakan oleh Rumah Belajar itu cuma ada 3 jenis, yaitu konten video, kemudian konten web, dan yang terakhir itu adalah konten audio. Jadi Anda bisa pilih-pilih, misalnya mau belajarnya mau lihat konten video, yang tinggal masuk ke bagian konten video. Bisa di search juga di situ. Fitur utama yang tadi saya bilang juga fitur bank soal. Di bank soal itu ada apa sih? Di bank soal itu ada kumpulan soal dan materi evaluasi yang Anda bisa kelompokkan berdasarkan topik. Jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu gurunya lagi ngajar naratif teks misalnya. Nah, Anda bisa search langsung naratif teks, nanti keluar semua kumpulan soal yang isinya naratif. Mau nyobain atau tidak terserah. Mau latihan atau mungkin Bapak dan Ibu gurunya sudah menentukan yang ini aja nih yang dikerjakan. Jadi tinggal masuk ke situ dan coba untuk mengerjakan. Ya, terbang soal. Kemudian ada fitur utama, ada fitur lab. Lab Maya ini ya, Anda kan posisinya ada di rumah. Jadi untuk mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium tentu saja Anda tidak bisa mengakses. Tapi di Rumah Belajar ini ada fitur laboratorium Maya. Di situ bisa praktek dengan materi-materi tertentu, misalnya mau praktek daya hantar listrik larutan bisa gitu kan, mau praktek mau praktek uji kandungan protein dalam makanan bisa, itu disediakan labnya. Sekarang learning management sistemnya SMAN 12. Tadi saya janjinya 2 ya, hanya Rumah Belajar dan LMS-nya SMA 12. SMA 12 itu punya learning management system yang bisa digunakan untuk pembelajaran sinkronis. Coba kita lihat kayak apa tampilan depannya. Ini seperti ini. Bisa diakses di belajar.sman12kaptangerang.sch.id. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Anda diminta untuk memasukkan username dan password, kemudian Anda pilih level sebagai siswa. Dapatnya dari mana ini username sama password? Nanti diberikan. Tidak perlu khawatir, nanti diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya supaya bisa akses ke sini. Di dalamnya ada apa sih? Kalau kita buka, tapi ini tampilan di saya ya. Ini ada tentu saja yang tadi saya bilang,
Ada untuk materi, ada untuk tugas, ada untuk ujian dan kuis, semuanya di satu tempat seperti ini. Tentu saja setiap mapel beda-beda. Kebetulan yang ini yang bahasa Inggris. Oke. Jadi saya pikir itu saja untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran jarak jauh, bisa pertanyaannya dititipkan ke panitia MPLS untuk ditanyakan ke saya. Oke, saya ucapkan selamat datang di SMA 12, belajar dengan sungguh-sungguh. Saya harap Anda semua nanti sukses belajar di SMA 12 secara daring. Oke. Saya akhiri saja sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.